Nah maka nggak ada kampus. Kalau mereka harus kuliah harus keluar dari pulau. Padahal mungkin juga mereka bekerja. Maka kami itu mengembangkan satu kampus imersif ya, kampus virtual yang kalau diwujudkan itu 6 hektar ya. Sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan tanpa teknologi itu bisa kita lakukan dengan pemanfaatan teknologi. Ada beberapa kampus PJJ di Indonesia. Nah, kira-kira positioning seperti apa di Cybermu untuk supaya ingin dikenal seperti apa? Jadi kalau PJJ modus tunggal, kampus modus tunggal itu hanya ada 4. Ya. Tapi kalau modus ganda, artinya yang konven menyelenggarakan proyek PJJ itu ada 23. Oh, kalau belum tambah lagi ya, kalau udah tambah lagi deh. Ini masih kecil dari ekosistem. Oh iya, berarti ya dari termasuk ya, mahasiswa yang dikelola. Jumlah mahasiswa di Indonesia itu ada sekitar 9 juta. Ya, yang dikelola oleh PJJ itu baru 10%-nya. Iya, dari 9 juta 10% berarti cuma 900. Ya, kami itu mengambil posisi ya sebagai perguruan tinggi PJJ yang betul-betul berupaya untuk memanfaatkan teknologi terkini. Maka kami itu mengembangkan satu kampus imersif ya, kampus virtual yang kalau diwujudkan itu 6 hektar ya. Jadi dan itu betul-betul tidak sekedar untuk pajangan, tapi betul-betul berupaya kita jadikan sebagai pelengkap dari learning management system yang sudah kita kembangkan. Basisnya kan tetap learning management system yang PJJ itu. Betul-betul. Syaratnya memang harus ada learning management system. Jadi learning management system terus kita perbaiki, kita sempurnakan, kita lengkapi dengan kampus virtual. Yang berikutnya AI. Kita sudah mendevelop ya AI untuk keperluan custom kita. Namanya AISA. AI Assistant AI for Cyber Assistance ya. Jadi itu mahasiswa bisa tanya apa saja tentang administrasi, tapi juga bisa tanya apa saja tentang perkuliahan. 24 jam. Itu kita kembangkan sendiri. Imersif tadi juga kita kembangkan sendiri. AI itu juga kita kembangkan sendiri. Benar-benar ini ya memang sudah dipersiapkan ya secara teknologi kekinian begitu ya. Berikutnya juga karena Universitas Muhammadiyah ini bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah, maka salah satu kekuatan kita adalah jaringan yang luas. Maka kami itu sudah bekerja sama dengan amal usaha dan Muhammadiyah yang lain itu. Saya sudah menandatangani lebih dari 400 perjanjian kerjasama untuk memberikan layanan yang sifatnya mungkin harus tatap muka, tutorial dan seterusnya itu, dan layanan administrasi di tadi beberapa mitra-mitra Universitas Muhammadiyah itu dari seluruh penjuru tanah airnya. Wah, itu keren. Oke, itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Bambang. Tadi kalau kita berbicara pada PJJ, tentu ya mahasiswanya tidak pernah ke kampus begitu ya, terus kemudian komunikasi semua by online dan sebagainya. Nah, saat ini Cybermu sendiri punya berapa mahasiswa dan berapa tutor atau dosen ini? Oke, sebelumnya sedikit saya luruskan. Ya. Di dalam proses pembelajaran PJJ itu juga ada fasilitas untuk tutorial yang seringkali mahasiswa datang ke kampus atau ke mitra-mitra kita tadi, ke UPBJJ atau mungkin sebagian di kelompok belajar. Jadi ada itu fasilitasnya itu. Activity offline juga. Ya, bahwa kita sudah siapkan semua materi dan penugasannya di LMS, iya gitu ya. Tapi seperti itu ada. Tetap. Nah, sekarang pendaftar kami sejak berdiri ya. 10.000 lebih. Wow. Pendaftar ya. Dan yang jadi mahasiswa 3.000 kurang berapa orang? Iya. 5 apa kurang 3 apa
2 orang gitu. Bentar lagi genap 3.000 ya. Insya Allah moga-moga tahun ini bisa 5.000 lah gitu. Amin. Target optimisnya gitu ya. Ya. Emang harus begitu itu. Ya. Gitu. Dan senang kita karena itu bisa tadi ya. Misinya adalah memberikan akses pendidikan kepada saudara-saudara kita yang memang sulit. Saya tuh sudah muter Mas, dari Lampung, Palembang, Musi, Banyuasin, Madang, Kerinci, Pekanbaru, Aceh gitu ya. Termasuk Papua saya sudah sampai ke Biak, Serui, balik Biak, Manokwari, Bintuni, Sorong. Nah teman-teman di Serui itu, kita kalau mau ke sana saja kan dari Biak itu naik pesawat. Gak ada, atau naik kapal gitu ya. Pesawatnya gak ada nomor kursinya Mas. Maju. Kayak angkot gitu ya. Iya itu Serui. Nah makanya nggak ada kampus. Kalau mereka harus kuliah harus keluar dari pulau. Padahal mungkin juga mereka bekerja. Ya tentu. Nah ini kan gimana ya? Padahal pendidikan itu kan haknya semua warga negara kita. Wah, gitu Mas. Dan itu bisa bisa disentuh gitu ya dengan teknologi, dengan Cybermu sendiri gitu ya. Jadi teknologi itu ini supaya mumpung ingat ya. Kan selama ini banyak yang tanya dari sisi kualitas tadi. Wah itu yang kaitannya dengan praktikum dengan psikomotor gimana? Gimana gitu. Nah, kehadiran teknologi itu sekarang memungkinkan untuk memfasilitasi itu. Untuk pencapaian kompetensi pembelajaran yang sifatnya psikomotorik. Ya, dengan immersive teknologi tadi. Itu ada labnya kita dan sebagainya itu. Kemudian ada yang saya lupa. Oh ya, saya kemana-mana, termasuk ke Serui tadi saya bawa kampus. Kampusnya saya bawa. Ya ini. Karena kan ini yang itu kampus itu kan kita akses banyak orang tahu gitu ya. Saya bawa kampus. Dan itu bisa diakses di Serui sana. Itu. Dan headset itu semakin lama kan semakin sederhana, semakin simpel, semakin murah. Meta sudah kerjasama sama Ray-Ban buat kacamata. Jadi kacamata itu bayangkan kok nanti sudah ditanam AI juga. Kita pergi kemana saja, bahasa apa saja langsung bisa ditranslate sama dia. Kita nerima bahasa saja, apa saja juga ditranslate ke bahasa kita. Ini maksud saya tadi, kalau rektor saja tidak punya visi teknologi, tidak akan menyadari tantangan yang sudah berbeda tadi. Betul. Itu benar-benar itu salah satu harus ditanamkan ya kalau kita berbicara pada jiwa leadership yang tidak hanya ya saat itu saja, tapi memang benar-benar teknologi jadi utamanya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih Pak Bambang tentang rasio dosen gitu ya. Yang mahasiswa apakah sama dengan kampus-kampus reguler atau berbeda gitu tentang hal itu? Basis aturan kita itu berbeda. Tadi Permendikbud nomor 7 tahun 2020 ya. Jadi kalau di PJJ itu nanti silakan dicek di PDDikti ya. Kampus-kampus PJJ itu tidak ada rasio dosen. Yang ada rasio tutor. Tutor itu rasionya 1:30 kalau tidak salah. 1:30. Jadi dosen kami yang penting memenuhi PJDikti, Mas. Masyarakat kalau mau cek itu memenuhi atau tidak tinggal akses saja PJDikti. Kan kalau masih warnanya merah berarti itu belum memenuhi. Dan alhamdulillah kami memenuhi. Ya pastinya kan kita juga sudah terakreditasi. Ya pastinya kalau sekarang mau tidak mau harus seperti itu ya Pak. Jadi memang benar-benar kualitas mutu pendidikan tinggi memang nomor 1 gitu. Nah balik lagi ke tadi ya, tadi kelewat sedikit. Kalau tutor sendiri berapa kira-kira? Tadi 1:30. Saat ini yang dimiliki 80 lebih. 80 lebih ya. Okay. Dosennya 32 kalau 32 dengan tutor 6 prodi ya. 80 lebih ya. Tapi memang dengan PJJ itu leluasaan tentang tutor tadi ya mungkin ya salah satunya ya. Kalau sekarang kan melihat di konvensional ya harus satu ada 6 dosennya harus ya itu sebetulnya 1:40 ya. Dan ya balik lagi anak konvensional reguler ya makanya harus tatap muka dan sebagainya mungkin itu ya tidak bisa digantikan. Kalau dosen di PJJ itu malah nggak boleh ketemu mahasiswa. Ini. Iya itu. Nanti kalau dosennya nuntut saya mau bimbingan mahasiswa di Papua sana, minta dibiayai kan repot. Enggak, itu kalimat ini bukan kalimat saya ya. Itu dulu kalimat Prof. Paulina Panen. Dapur memang dosen itu ketemu. Kecuali ya dengan Zoom dengan itu ya.
kita masih fasilitasi ketemu dengan dosen di virtual ya. Nah, dari konsep efisiensi tadi jadi nggak masuk kalau dengan ijazah datam itu Malah dari kemana-mana. ya, oke. Lanjut nih Pak Bambang. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa peminat Cybermu dari mulai berdiri sampai sekarang itu sudah hampir tembus 10.000. Sudah lebih 10.000 bahkan ya itu ya. Nah, di awal sebagai kampus baru itu, bagaimana Cybermu meyakinkan calon mahasiswa ini? Baik, jadi untuk strategi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah, yang jelas kita itu pantau secara real time. Kita ada dashboardnya, untuk melihat berapa pendaftar, berapa yang sudah registrasi, berapa yang sudah melihat promosi kita dan sebagainya itu. Dan sebenarnya lebih mendasar lagi, semuanya sudah direncanakan pada saat rapat kerja tahunan. Oh, jadi strategi udah langsung dibuat gitu. Dia masuk ke namanya kalau kami itu indeks kinerja kunci atau key performance indicator. Jadi jumlah mahasiswa itu menjadi salah satu indeks kinerja kunci dan itu prioritas. Ya karena kita kan perguruan tinggi baru. Ya. Perguruan tinggi baru maka harus bersegera untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, upaya-upayanya ya satu misalnya melalui akun organik media sosial yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah, kita posting setiap saat 2 postingan ya. 2 postingan ya. Setiap hari itu. Setiap hari 2 postingan. Bisa dicek di akun media sosial Universitas Muhammadiyah. Di hampir semua platformnya. Ada IG, ada Facebook, ada TikTok. Ada macam-macam. Nah, kemudian kita juga terus berupaya memberikan informasi-informasi kepada masyarakat yang bermanfaat itu melalui misalnya pembahasan topik-topik yang lagi in di Instagram live misalnya seperti itu. Itu seminggu apa 2 minggu sekali itu. Live. Instagram live ya. Kemudian kita pantau terus, ada dashboardnya. Kita evaluasi pada saat turun ya. Dan kita juga manfaatkan AI untuk melakukan analisis sehingga kita bisa cost efektif ya. Membelanjakan promosinya secara cost efektif itu. Hari apa saja yang kira-kira tepat sasaran itu yang menunjukkan hasil yang bagus. Dan memang ya pintar betul itu AI ya. Kita ikuti itu kalau tahun kemarin dibanding tahun sebelumnya itu kita naik 20%. Yes-nya ya berarti ya. Dan kita strateginya minimalnya memang pertahankan pertumbuhan. Menjaga pertumbuhan 20% itu. Tapi alhamdulillah setelah dengan analisis dengan AI, dengan evaluasi dan seterusnya itu Januari dan Februari ini tuh, Januari khususnya itu bisa pendaftarnya bisa 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Ya, izin Pak Rektor lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih dari sisi mahasiswa. Bisa kuliah murah, namun teknologi dan infrastruktur lainnya yang harus disiapkan oleh kampus juga tidak murah. Nah, bagaimana Cybermu bisa punya biaya pendidikan yang terjangkau? Ya. Infrastruktur teknologi itu semakin hari kan juga semakin terjangkau. Dan bahkan tadi sebaliknya. Jadi di satu sisi kita perlu investasi di infrastruktur teknologi, tetapi kan secara fisik tidak kebutuhannya tidak seperti yang konvensional ya. Kemudian juga termasuk kebutuhan operasional tadi kayak kertas tadi yang saya sampaikan hanya 1 rem itu ya. 1 rem semester itu. Nah, itu sama SD saja udah kalah. Kata kemarin saya ngisi di guru-guru SD itu, mereka cerita kalau sekali ujian atau apa gitu itu 5 rem sendiri kan.
Itu hanya untuk S2. Kan harus mencetak soal semuanya. Iya dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya di situ ada tiktokannya itu apa namanya itu saling substitusi, saling itu strategi untuk ya. Di ujungnya malah mestinya loh. Kalau kita manfaatkan teknologi itu mesti jadi harus lebih murah. Dan bagi mahasiswa itu pasti jauh lebih murah karena dia tidak harus ada biaya transport dari daerah-daerah ke kampus. Kalau di sini juga tidak harus kos gitu ya. Kemudian untuk biaya hidup. Jadi memangkas banyak sekali itu kebutuhan biaya untuk pendidikan. Jadi biaya pendidikan itu tidak hanya diukur dari SPP yang dibayar ya. Tetapi juga tadi itu rentetannya itu kan banyak. Masa di sini terus tidak makan hanya bayar SPP kan nggak mungkin. Ya ini ya sebenarnya problem juga ini beberapa kampus konvensional juga UKT dan sebagainya sedang mau diturunkan tapi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tapi mau ditingkatkan untuk kesejahteraan dosen juga akan jadi masalah. Wah ini di sisi yang lain juga itu kan perjuangan misi ya. Kalau di Muhammadiyah kan yang jelas bukan profit ansih secara material ya. Apalagi ini juga perguruan tinggi kita sebenarnya non profit ya. Jadi memang misi mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa itu yang memang jadi lebih mengedepan ya. Dengan segala keterbatasannya tetap saja saya lihat kita masih bisa tadi ya menyediakan pendidikan secara berkualitas dan seterusnya. Dan malah dengan teknologi tadi kita itu bisa melompat ya. Sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan tanpa teknologi itu bisa kita lakukan dengan pemanfaatan teknologi itu. Dulu ya, ini yang terjadi sekarang ini ya. Kita mengundang ahli-ahli apakah dari dalam Jakarta, dari luar negeri bahkan. Itu kan mahal. Mereka harus ke sini ya. Transportasinya pakai pesawat, mintanya hotel dan seterusnya. Sekarang itu mudah sekali kita menghadirkan orang-orang hebat dengan biaya yang sangat murah melalui webinar. Dan memang trennya itu banyak pembicara-pembicara luar negeri itu yang sudah males mau harus datang itu. Ya. Move dari suatu tempat ke tempat lain. Tetap ada mereka, terutama yang punya ilmu sosial, ingin tahu kehidupan di yang berbeda, negara berbeda itu ada ya. Dan itu juga tetap akan. Maka dunia itu memang yang paling ideal, yang juga akan lebih berkembang itu memang hybrid. Oke, tetap aktivitas hybrid. Itu hybrid ya. Tetap itu kontak fisik itu ada kebutuhan ya, secara harga manusia begitu ya. Terus ini kan sedang ramai efisiensi ya. Ya betul. Wah ini 3 hari kerja. Lo dari awal sih bermudah duluan itu. Kami 3 hari ya Mas Putra ya, flexi time gitu ya. 3 hari kerja seminggu. Bukan berarti 3 hari kerja, Deng. 3 hari di kantor, yang lainnya fleksibel dari mana saja. Ya, gitu. Kalau kerjanya terus. Dan ini ya, PJJ atau bekerja secara digital itu malah pada akhirnya itu produktivitasnya sangat tinggi karena apa? Anytime, anywhere itu. Setiap saat mau tidur juga masih kadang WA-an ya. Menyelesaikan pekerjaan nanti sebelum subuh pun kadang sudah menyiapkan untuk pekan berikutnya. Jadi kita itu dikontrak 24. Karena menyelesaikan pekerjaan. Basisnya karena teknologi, jadi nggak terbatas gitu ya. Jadi itu misalnya juga ketika kolaborasi bekerja, kan nggak harus bareng-bareng kemana, walaupun itu juga kadang masih kita lakukan ya. Tapi bisa kita pakai Google Drive bersama-sama kan, bekerja di situ, berkolaborasi dan seterusnya. Jadi saya lihat penjadwalan dan sebagainya, kemudian pengelolaan file, pengelolaan dokumen dan sebagainya itu menjadi sangat efisien gitu. Menjadi sangat efisien, nggak perlu di-print, diantar ke sana, nggak ada ininya lagi. Itu. Jadi itulah yang bikin
semua itu jadi terjangkau. Terjangkau. Jadi tidak semuanya karena tidak profitable tidak dibebankan untuk mahasiswa begitu ya. Betul, ya. Mahasiswa yang penting adalah ya fokusnya di pendidikan begitu ya, visi misinya dari Gerakan Muhammadiyah itu sendiri begitu ya, Pak Rektor. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Rektor nih. Mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana lagi nih Cybermu? Masih punya mimpi besar apa nih untuk Cybermu ini? Ya, yang jelas yang pertama kita pengen segera besar. Maksudnya segera mahasiswanya menjangkau lebih banyak mahasiswa, memberi manfaat lebih banyak pada mahasiswa. Karena begini, Cybermu itu bersama dengan 3 institusi dalam tanda petik amal usaha Muhammadiyah yang lain itu mendapat amanah. Jadi pada saat milad yang kesekian saya lupa itu Cybermu ditetapkan menjadi salah satu penanda zaman abad kedua Muhammadiyah. Jadi penanda zaman pertama itu adalah internasionalisasi. Nah, Muhammadiyah itu kan ada perguruan tinggi di Malaysia, ada Australian College, hebat tuh ya sekolah Muhammadiyah di Australia itu. Itu keren itu Mas. Nah termasuk salah satunya Cybermu ini menjadi penanda zaman abad kedua itu dalam hal digitalisasi dakwah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada riset ya pada saat itu didirikan Daston Hamid Research Center di UMY itu ini. Maka misi Cybermu itu ya semakin memperluas akses pendidikan kepada masyarakat itu misi utama untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, kehidupan umat. Itu misi besarnya ya. Dan dengan jejaring ya, dengan kemampuan dan kompetensi digital yang kita miliki ya, itu terbuka begitu banyak peluang ya untuk pengembangan keilmuan ya maupun pengembangan pengabdian kepada masyarakat ya. Intinya bagaimana Universitas Muhammadiyah itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat dengan tadi pemanfaatan teknologi terkini ya. Terkini. Jadi kita akan terus memantau itu, begitu ada yang baru kita pakai Langsung adopsi semaksimal mungkin lah ya. Sambil terus berjalan ya, karena teknologinya sendiri juga berkembang. Seperti contohnya tadi headset itu masih sulit makanya masih harus kayak gini loh. Nah sekarang udah mulai ada cuman pakai kacamata biasa dan seterusnya. langsung bisa kontak dengan orang lain kalau dulu kan terbatas dan sebagainya.